Teknologinya berkembang, rakyatnya damai dan hidup makmur, ya enak banget lah pokoknya mereka. A nation that was once well known across the world is now lost in the sands of time. Tartaria. Tartaria ini dipimpin oleh ras raksasa. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu tiba-tiba banyak yang request ke gua buat bahas Tartaria. Kayaknya tiba-tiba viral ini Tartaria ini nih. Pada request tuh. Bang, bahas Tartaria, peradaban maju di masa lalu yang dihapus dari sejarah. Bener, pada bilang gitu. Dibilangnya peradaban paling maju di masa lalu yang sekarang udah hilang dan dilupakan. Dan yang bikin heboh lagi, beberapa orang juga percaya kalau peradaban ini tuh sengaja dihapus dari buku sejarah dunia. Kenapa jadi agak-agak relate sama One Piece yang arc sekarang ya? Tapi ini menurut lu bau-bau teori konspirasi gak sih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas peradaban Tartaria. Peradaban kuno di Asia yang katanya sengaja dihapus dari sejarah. Di Learning by Googling. Sebelum kita bahas apakah Tartaria ini beneran ada atau cuma konspirasi doang, kita bahas dulu ya tentang peradabannya. Dan gimana ceritanya, kok orang-orang bisa jadi tahu tentang Tartaria ini. Jadi sebenarnya asal-usul beredarnya cerita tentang peradaban Tartaria ini bisa dibilang nggak jelas nih. Siapa yang awalnya nyebarin dan kapan tepatnya cerita ini disebar tuh nggak ada yang tahu. Tapi kalau menurut Bloomberg, cerita tentang Tartaria ini kemungkinan bermula dari forum diskusi Reddit. Jadi di tahun 2018, ada satu subreddit yang namanya r_Tartaria. Yang muncul dan punya lebih dari 8.700 anggota. Dan dari situ, cerita tentang Tartaria ini jadi ramai diomongin tuh di forum-forum online. Nah, yang menarik nih, walaupun Tartaria ini mulai ramai diomongin di tahun 2018, tapi masih menurut Bloomberg, teori tentang adanya peradaban bernama Tartaria tuh dipercaya udah mulai muncul sejak 2 tahun sebelumnya. Sejak tahun 2016. Dan sebenarnya cerita tentang Tartaria ini nih ada banyak versinya ya. Kita rangkum lah di sini. Jadi dipercaya peradaban Tartaria atau Tartari itu merupakan sebuah kerajaan besar di timur daratan Eurasia. Seenggaknya sampai 200 tahun yang lalu. Beberapa orang nyebut kalau Tartaria ini merupakan penerus kejayaan Mongolia. Tapi sebagian lainnya bilang kalau Mongol itu bagian dari Tartaria. Jadi yang satu bilang abis Mongol baru muncul Tartaria. Yang satu lagi bilang Mongol itu yang merupakan Tartaria. Kita lihat nih yang benar yang mana nanti. Dan sama kayak cerita-cerita tentang peradaban kuno misterius lainnya, Tartaria ini disebut sebagai kerajaan yang udah maju banget waktu itu. Teknologinya berkembang, rakyatnya damai dan hidup makmur, ya enak banget lah pokoknya mereka. Ya sebenarnya sampai situ penjelasan tentang Tartaria ini masih masuk akal ya. Menurut gua, Tartaria ini mulai aneh kalau kita bahas tentang masyarakatnya dan sistem pimpinannya. Emang masyarakatnya gimana? Ada yang bilang kalau orang-orang Tartaria ini tuh ya orang Mongol. Terus ada juga yang bilang kalau penduduk Tartaria itu adalah orang Asia Timur atau orang Tartar Rusia dan Eropa Timur. Sampai sini masih masuk akal ya. Nah, yang aneh menurut gua tuh, di antara banyak teori tentang pemimpin Tartaria, ada yang bilang dipimpin orang kulit putih dan lain-lain lah. Ada satu teori yang bilang kalau Tartaria ini dipimpin oleh ras raksasa. Oke. In recent years, there is a narrative about a country that has vanished from history's pages. A nation that was once well known across the world is now lost in the sands of time. Tartaria, Tartary, or Grand Tartaria. Terus cerita tentang gimana kerajaan ini bisa runtuh juga lagi-lagi nggak jelas nih. Ada banyak teorinya juga. Mulai dari teori hancur nggak berbekas gara-gara bencana banjir lumpur, sampai diserang sama Inggris yang ngerasa iri sama kemajuan Tartaria. Waduh. Iya, jadi kalau menurut cerita yang versi serangan Inggris ini, dibilang kalau Inggris akhirnya mutusin buat ngancurin semua peninggalan bersejarah Tartaria. Kayak naskah-naskah kuno, bangunan-bangunannya, itu semua dihancurin. Biar nggak ada yang tahu kalau Tartaria ini pernah ada di dunia ini. Gue sepanjang jelasin ini kebayangnya malah Void Century One Piece anjir. Mirip banget loh soalnya. Terus pembuat teorinya bisa tahu ada Tartaria tuh dari mana? Kalau menurut Brian Dunning, seorang penulis sains dan skeptisisme Amerika, dia bilang kepercayaan orang-orang tentang adanya peradaban Tartaria ini
berasal dari peta-peta lama sebelum abad ke-20 yang ngegambarin wilayah luas bernama Tartari di daratan Asia. Misalnya kita lihat di peta ini nih. Lu lihat kan, di situ ada wilayah luas yang ditulis Grande Tartari. Nah, menurut Brian Dunning, teori tentang peradaban Tartaria ini tuh berasal dari kesalahan orang-orang yang melakukan interpretasi ke peta-peta lama tadi. Mereka yang ngelihat satu wilayah besar bernama Tartari, setelah masukin beberapa cocok logi, akhirnya mereka langsung nyimpulin, langsung nganggep kalau ini tuh pasti kerajaan besar yang wilayahnya luas banget. Langsung disimpulin begitu. Padahal kalau menurut Brian Dunning, Tartari ini adalah salah satu istilah yang dipakai orang-orang Eropa buat nyebut wilayah daratan luas di sekitar Manchuria, Siberia, dan Asia Tengah. Daratan luas yang nggak pernah mereka eksplor. Iya, jadi karena belum mereka eksplor, mereka tandain dulu tuh, mereka namain dulu daerah itu dengan sebutan Tartari. Nah, waktu pengetahuan mereka tentang wilayah Tartari ini mulai terbuka, orang-orang Eropa ini nggak langsung ngilangin kata Tartari tadi. Yang mereka lakukan adalah mecah wilayah Grande Tartari tadi, Tartari besar tadi, itu mereka pecah jadi beberapa wilayah. Kayak Chinese Tartari buat nyebut wilayah Manchuria sama Mongolia, Great Tartari buat nyebut yang ada di Siberia. Dan kata Tartari sendiri akhirnya dipakai buat nyebut kawasan Asia Tengah. Jadi ya itu awalnya, buat nandain wilayah besar yang belum mereka eksplor. Dan pas udah mulai ke eksplor juga, kata Tartarinya tuh tetap dipakai buat ngebagi-bagi wilayahnya. Nah, kata Tartari sendiri, kalau menurut Wilhelm Thomson, seorang peneliti budaya Turki, dia bilang istilah ini berasal dari istilah Tatar atau Tartar yang pertama kali muncul di prasasti Orkhon. Dan di prasasti Orkhon ini, Tatar atau Tartar tadi merupakan sebutan buat orang-orang Mongolia. Jadi sempat ada masa di mana orang-orang Mongol tuh disebutnya orang-orang Tatar. Itu berarti yang di awal tadi versi yang mana yang benar jadi tahu ya kita ya. Nah, kalau lu inget di video kita yang bahas tentang kerajaan Mongolia, wilayah kerajaan Mongolia ini kan luas banget ya. Dari yang awalnya nyebar di kawasan stepa Asia Tengah doang, terus berkembang sampai ke Rusia dan Cina. Dan ini bisa terjadi karena orang-orang Mongol ini emang terkenal suka melakukan ekspansi. Makanya wilayahnya bisa jadi seluas itu. Dan gara-gara hobi ekspansi kemana-mana ini juga, orang-orang di banyak negara jadi tahu cerita tentang bangsa Mongol. Atau yang waktu itu lebih dikenal sebagai orang-orang Tartar. Mulai dari Eropa, Arab, India, Cina, bahkan sampai Vietnam dan Jawa, semua wilayah ini tahu tuh tentang eksistensi orang-orang Tatar. No Viking will ever bend to your will, regardless of your threats. I will destroy you. You might destroy me, but you'll never destroy my people. Terus setelah Genghis Khan, si penguasa besar Mongol udah nggak berkuasa, wilayah kerajaan Mongol ini akhirnya kan pecah ya. Jadi beberapa kekuatan politik sendiri yang dipimpin sama keturunan-keturunannya Genghis Khan. Kayak di Rusia ada Golden Horde, di Persia ada Ilkhanate, di Cina ada dinasti Yuan, dan di Asia Tengah ada Chagatai Khanate. Dan kalau menurut Britannica, para keturunan Genghis Khan ini sebenarnya mereka lebih milih buat disebut sebagai orang Mongol dibanding orang Tatar. Karena istilah Tatar sendiri ini nih ternyata dipakai sama orang-orang Mongol zaman dulu buat nyebut satu kelompok pemberontak di Mongolia Timur. Jadi awalnya tuh dipakai buat nyebut satu kelompok di antara banyak kelompok Mongol. Tapi endingnya, karena orang-orang luar taunya Mongol itu adalah Tatar, jadinya ya istilah Tatar ini yang dipakai buat nyebut seluruh bangsa Mongol. Khususnya dipakai sama orang-orang Eropa. Tartar refers explicitly to those of Mongolian and Turkic descent who speak Turkic languages and practice Islam, not those who continue to speak Mongolian and live in Mongolia. As well, it is very uncommon to refer to Turco-Mongols outside of Russia as Tartars. Nah, di abad ke-14, sebenarnya orang-orang Eropa tuh banyak yang nyoba melakukan eksplorasi jalur dagang darat ke Asia. Sayangnya waktu itu Eropa tuh lagi diserang wabah penyakit.
Ditambah sama kondisi wilayah Mongol yang lagi saling perang, akhirnya ini bikin perjalanan ke Asia tuh nggak aman waktu itu. Dan kondisi ini terus berlanjut sampai bikin orang-orang Eropa nggak pernah tahu tentang perubahan-perubahan yang terjadi di Asia. Khususnya di sini di Mongol. Mereka nggak tahu tuh kalau Mongol udah pecah jadi beberapa kekuatan politik. Udah ganti-ganti penguasa segala macem, itu mereka nggak tahu. Mereka waktu itu taunya cuma, oh ini wilayah Tatar nih, bahaya nih wilayah nih. Taunya cuma gitu doang. Ditambah lagi, waktu Ottoman ngambil alih Konstantinopel, orang-orang Eropa tuh jadi makin susah buat ngakses jalur dagang darat Eropa Asia. Dan ya udah, mereka jadi nggak tahu info apa-apa tentang Asia gara-gara itu. Dan akhirnya dari situ dimulailah era penjelajahan bangsa Eropa buat nyari jalur dagang baru lewat laut. Dan singkat cerita, berkat penjelajahan ini, orang-orang Eropa akhirnya makin banyak tuh yang berinteraksi sama bangsa Asia. Kayak sama India dan Cina. Tapi tetap di sini, daratan-daratan luas di Asia Tengah yang jauh dari laut, itu tetap belum terjamah sama orang-orang Eropa waktu itu. Makanya di peta-peta kuno, sampai sebelum abad ke-20, mereka nandain wilayah luas yang nggak pernah berhasil mereka jamah itu sebagai Tartari. Sebagai wilayahnya orang-orang Tatar. Sesuai sama pengetahuan lama mereka yang nggak pernah mereka tahu update-nya gimana. Terus ya udah, peta-peta ini akhirnya ditemuin sama orang-orang sekarang dan langsung penasaran mereka ngelihat petanya. Lah, kenapa bagian ini namanya Tartari nih? Masuklah teori-teori di situ. Dianggapnya sebagai bukti adanya satu kerajaan besar bernama Tartaria. Udah tuh berkembang terus tuh akhirnya ceritanya. Jadi satu kerajaan besar modern dan lain-lain. Terus mau ditambahin apa lagi? Abis itu kerajaan itu diserang sama 20 kerajaan lain yang beraliansi. Abis itu ada 100 tahun yang hilang di sejarah, ada abad kekosongan. Terus setelahnya berdirilah pemerintahan dunia. Sampai akhirnya dunia masuk ke era bajak laut. Enggak, itu tambahan One Piece. Abisnya mirip banget, Jir, gila. Bisa begitu ya? According to Tartarian truthers, our civilization was not evolved enough to establish the bow art style, so we repurposed these artifacts from an old society. The theory's final edge is constructed by modifying texts from the Christian Bible to suit the theorist's needs. Oke, sekian dari Beguling kali ini tentang Tartaria, yang katanya kerajaan maju di zaman dulu yang dihapus dari sejarah. Udah ya, berarti terbukti itu teori konspirasi tuh. Ya sebenarnya nggak full konspirasi sih. Ternyata itu sebutan buat orang-orang Mongol zaman dulu kan. Jadi konspirasi karena ditambahin cerita mereka modern, dihancurin sama Inggris dan segala macem. Dipimpin sama raksasa juga tadi. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.